Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Di sini kami akan sedikit berbincang-bincang bersama saya dan Bani. juga ada Kang Bani yang bersama saya. Nah, kali ini kita akan bahas tentang apa, Kang? Kita tuh bakal ngebahas mengenai postmodernisme dan turunan-turunan dari postmodernisme itu sendiri, Kak. Nah, itu ya teman-teman, materi yang kita akan bahas di perbincangan kali ini adalah postmodernisme dan juga mungkin akan sedikit dibahas dengan turunan-turunan dari postmodernisme itu sendiri. Ya. Nah, untuk pembahasan yang pertama mungkin kita tuh bakal ngebahas mengenai apa sih itu postmodernisme. Mungkin dari Kang Hamdan ingin berpendapat mengenai apa sih itu postmodernisme. Baik, Kang. Ya. Menurut pemahaman saya sendiri, postmodernisme itu adalah cara pandang yang melihat kebenaran tunggal. Atau dalam konteks filsafat bahasa ini, postmodernisme itu meyakini bahwasanya bahasa itu tidak memiliki makna yang absolut. Nah, mutlak, tidak mutlak itu, Kang. Jadi makna bahasa itu selalu berubah-ubah tergantung budaya dan juga tempat sekitar dan juga mungkin dipengaruhi oleh aspek-aspek lainnya seperti mungkin keadaan realitas di lingkungan yang menggunakan bahasa tersebut. Mungkin dari Kang Bani ada tambahan? Dari saya mungkin tambahannya sedikit aja ya. Benar kata Kang Hamdan. Kalau melalui pandangan postmodernisme dalam filsafat bahasa itu menjelaskan bahwa postmodernisme itu bahwa bahasa itu tidak memiliki makna yang tunggal atau bisa dibilang mutlak gitu. Makna ini tuh diambil lewat perspektif tiap orang gitu. Beda-beda baik dari budaya dan realitas sosialnya mungkin ya Kang. Oke, untuk mungkin pembahasan selanjutnya apa nih Kang? Nah, kan mungkin jika kita membahas terkait postmodernisme gitu kan, ada salah satu pandangan lagi nih yang bisa dikatakan sebagai kebalikan dari postmodernisme itu sendiri, yaitu modernisme. Mungkin dari Kang Bani, pendapat Kang Bani terkait apa itu modernisme dan juga aspek apa sih yang menjadi pembeda dari modernisme dan postmodernisme itu? Oke, mungkin saya akan membahas mengenai seluk-beluk modernisme dulu ya. Jadi modernisme itu kebetulan itu keluar lebih dulu dari postmodernisme, di mana postmodernisme itu menjelaskan bahwa sesuatu itu memiliki makna yang tunggal. Postmodernisme itu adalah alat untuk menjelaskan suatu realitas. Nah, kalau misalkan postmodernisme itu kan alat untuk menciptakan realitas. Tapi kalau modernisme itu adalah alat untuk menciptakan alat untuk menjelaskan sebuah realitas gitu. Betul. Jadi Kang, mungkin secara garis besarnya gini kalau dalam konteks filsafat bahasa. Kalau postmodernisme itu beranggapan bahwa bahasa itu sebagai cerminan dari Kalau postmodernisme itu beranggapan bahwasanya bahasa yang menciptakan realitas, sedangkan pandangan modernisme adalah bahasa itu hanya sebagai cerminan gitu ya Kang, cerminan dari realitas itu sendiri. Ya, intinya alat untuk menafsirkan suatu realitas gitu ya. Betul. Jelas berbeda ya teman-teman. Untuk pembahasan selanjutnya itu mungkin langsung keturunan aja ya teman-teman ya. Turunan dari postmodernisme yang menjadi fokus kita, di mana turunan ini tuh adalah konstruksi sosial ya, rada susah dijelaskan ya. Konstruksi sosial. Jadi kalau misalkan konstruksi sosial itu kira-kira apa nih Kang Hamdan? Baik. Berbicara tentang konstruksi sosial. Konstruksi sosial ini adalah sebuah konsep yang menyatakan bahwa realitas kita itu dibentuk oleh faktor-faktor dan juga mungkin dipengaruhi, sangat-sangat dipengaruhi oleh keberadaan bahasa. Nah, dalam konteks filsafat bahasa, konstruksi sosial ini berfokus pada bagaimana bahasa itu mempengaruhi dan membentuk cara pikir seseorang. Seperti itu Kang, itu konstruksi sosial. Mungkin saya ada sedikit tambahan ya. Konstruksi sosial itu adalah bahasa digunakan untuk menciptakan suatu komun atau masyarakat bisa dibilang. Menciptakan suatu realitas. Ya, itu fungsi bahasa dari pandangan konstruksi sosial. Nah, ada juga nih Kang. Teori yang memperkuat kedudukan atau pandangan dari konstruksi sosial yang mana dikemukakan oleh Shafir. Ini tuh teori Wolff hypothesis yang mana teori ini menyebutkan bahwasanya bahasa itu mempengaruhi pikiran dan perspektif kita tentang bagaimana kita memandang dunia. Jadi bagaimana kita menafsirkan dunia itu tergantung bagaimana bahasa yang mempengaruhi kita gitu kan. Jadi yang barusan itu mengenai apa itu konstruksi sosial menurut pandangan kita, mungkin ya Kang sama dari teori-teori salah satu ahli. Gitu. Mungkin kalau implikasinya kira-kira ada nggak nih Kang kalau dari konstruksi sosial? Jelas sangat banyak. Apa tuh Kang? Manusia itu hidup bersosial ya Kang. Pasti
bahasa itu menjadi salah satu alat untuk kita bersosial gitu ya Kang. Ya. Pasti sangat-sangat banyak implikasi dari konstruksi sosial ini. Oke. Yang pertama mungkin yang saya rasakan, bahasa itu sebagai pembentuk realitas. Nah, ini tuh menunjukkan bahwa pemahaman kita terhadap dunia itu sangat-sangat dipengaruhi oleh bahasa. Contohnya, Oke. Apa tuh? ketika kita menyebutkan satu kata nih Kang, Ya. kata penjahat contohnya untuk seseorang yang kita anggap penjahat. Nah, otomatis realitas dari kebanyakan orang akan menganggap orang yang kita anggap penjahat itu menjadi pemikirannya, oh si dia itu misalkan sebuah pelaku kejahatan, pernah melakukan kejahatan, Ya. dan lain sebagainya. Mungkin bisa dikatakan telah melanggar nilai-nilai dan aturan norma gitu Kang. Oke. Dan juga yang kedua, dari implikasi konstruksi sosial ini tuh saya meyakini adanya relativitas bahasa. Apa Yang tuh mana kira-kira? bahwasanya karena setiap bahasa itu membawa cara pandang yang berbeda. Bahasa itu memiliki arti yang berbeda-beda tergantung kondisi dan sosial budaya yang mempengaruhinya. Contohnya Oke. nih Kang, dalam bahasa Sunda kita mungkin tidak asing dengan kata gedang. Oke. Nah, Pepaya. Iya, Oke. kata gedang, pepaya. Kalau dalam bahasa Sunda kan kata gedang itu merujuk pada buah pepaya. Ya. Namun sebaliknya Kang, dalam bahasa Jawa gedang itu merujuk kalau Pada tidak salah pada pisang. Oh ya, Nah, kan, betul. itu kan jadi sebuah kebalikan ya Kang. Benar. Nah, ini tuh meyakinkan kita bahwasanya bahasa itu tidak pernah memiliki makna yang benar-benar absolut. Oke. Tidak pernah memiliki makna yang benar-benar tetap. Ya. Tetapi makna bahasa itu sangat dipengaruhi oleh keadaan lingkungan di sekitarnya. Mungkin seperti itu Kang. Sesuai perspektif gitu ya. Ya. Oke. Mungkin selanjutnya nih Kang, saya ingin bertanya, ada lagi nih turunan dari postmodernisme. Ada yang disebut dengan dekonstruksi. Nah, mungkin saya ingin bertanya, apa itu dekonstruksi dan mengapa gitu kajian dekonstruksi ini sangat penting gitu Kang? Oh, oke. Untuk dekonstruksi sendiri ini tuh dijelaskan oleh atau ditemukan oleh seorang ahli filsafat ya. Beliau ini bernama Jacques Derrida, di mana beliau ini menjelaskan bahwa dekonstruksi di sini tuh artinya bukan menghancurkan, tapi lebih ke membongkar, Kang. Membongkar suatu makna bahasa. Jadi intinya dekonstruksi itu adalah konsep di mana kita tuh membongkar suatu bahasa, terus kita tuh mencari tahu lebih dalam mengenai makna-makna suatu bahasa gitu, Kang. Nah, kenapa ini tuh dinilai penting? Karena dengan adanya dekonstruksi ini kita tuh mencari tahu sesuatu bahasa tuh memiliki lapisan makna tuh pasti berbeda gitu. Yang berbeda gitu, maknanya banyak. Yang maknanya luas, banyak gitu ya. Jadi misalkan nih saya mungkin kasih salah satu contoh ya. Ya betul. Misalkan dari kata suami adalah kepala keluarga. Nah dari situ dengan dekonstruksi itu tuh akan dibedah dan kemudian akan muncul pertanyaan lagi dan muncul makna baru lagi. Kenapa harus suami yang menjadi kepala keluarga? Kenapa tidak istri? Kenapa istri itu tidak bisa menjadi kepala keluarga? Intinya seperti itu, Kang. Jadi intinya dari dekonstruksi ini tuh membedah suatu bahasa, kemudian dicari tahu makna-maknanya dengan tafsiran-tafsiran gitu. Ya, dari berbagai tafsiran gitu ya, Kang. Ya. Dari berbagai perspektif dan sudut pandang. Mungkin untuk penerapan dekonstruksi ini bisa dijelaskan lagi sama Kang Hamdan mengenai penerapannya seperti apa aja mungkin? Baik. Mungkin untuk penerapan dekonstruksi sebenarnya tadi juga udah disinggung ya Kang, sama Kang Bani. Mungkin saya sedikit memperjelas. Jadi secara tidak langsung dekonstruksi ini tuh membongkar gitu ya Kang, menggali makna dari bahasa, makna tersembunyi ya Kang. Contohnya mungkin saya kasih contoh satu lagi nih, kata sukses. Kan setiap orang pastilah ingin mencapai kesuksesan, tapi dalam dekonstruksi mungkin akan ada pertanyaan, sukses itu seperti apa? Sukses itu seperti apa? Kan identik setiap orang itu kadar kesuksesannya itu berbeda-beda. Ada yang mungkin suksesnya itu ketika sudah berhasil membanggakan kedua orang tua, atau mungkin sudah memiliki segalanya gitu ya Kang. Kadar kesuksesan setiap orang itu berbeda-beda. Nah, konsep sukses itu pasti beda gitu. Nah, dalam kajian dekonstruksi ini tuh menggali apa yang disebut ini, mengapa misalkan disebut seperti ini. Nah, supaya timbullah makna dari kata tersebut. Mungkin seperti itu. Mungkin yang selanjutnya kan Kang, kita itu di generasi yang Gen Z ya, bisa dibilang Gen Z. Nah, bagaimana mungkin sikap bijak ala postmodernisme namun tidak menghilangkan makna gitu Kang. Mungkin cara berpikir kritis gitu. Berpikir kritis. Jadi untuk postmodernisme itu kan membebaskan kita ya teman-teman untuk berpikir kritis. Tapi dari kebebasan ini tuh kadang kita tuh suka
menjadi dilema lah bahasanya, menjadi dilema untuk kita, karena dengan adanya kebebasan ini tuh kita mungkin bakal terus mencari makna baru dari suatu bahasa. Nah itu tuh bakal menjadi dilema, soalnya kalau misalkan kita terus mencari suatu makna bahasa, otomatis kita tuh nggak akan tahu gitu kebenaran dari ya, makna tersebutnya kan. Ya, jadi itu kita bingung gitu. Ini tuh mutlak atau enggak gitu, gitu. Kita tuh selalu mencari gitu. Jadi sikap bijaknya mungkin kita tuh harus selalu mungkin seperti menerima keberagaman pendapat gitu ya. Pasti kan yang namanya manusia, pemikiran setiap orang itu berbeda-beda kan. Sikap bijaknya mungkin salah satunya tadi dengan menerima keberagaman. Nah, terus sikap bijak yang kemudian tuh mungkin seperti kayak kita tuh kan tadi sudah dijelaskan sama Kang Hamdan tuh, kita tuh harus bisa menerima keberagaman gitu kan. Nah, mungkin agar kita tuh tidak selalu mencari makna baru dan ini tuh tidak menjadi salah, mungkin kita tuh harus seperti apa ya bahasanya Kang ya, mungkin seperti lebih selektif gitu. Selektif ya, betul sekali. Makna gitu kan dari berbagai tafsiran. Oke, betul seperti itu Kang. Oke, mungkin dari kami cukup segitu aja teman-teman ya, karena durasinya juga udah lumayan lama nih Kang Hamdan ya. Kalau kalian penasaran dengan kelanjutannya, mungkin bisa kalian saksikan kalau ada kesempatan kan? Podcast lagi ya, atau ngobrol-ngobrol lagi, mungkin nanti kami bakal ngobrol-ngobrol lagi, terus kemudian bakal di post lagi mungkin gitu ya Kang ya. Iya Kang. Cuma karena ini mah udah waktunya cukup, mungkin segitu cukup ya. Nah, mungkin semoga bermanfaat juga untuk kalian, sedikit ilmu gitu ya dari kami, dari perbincangan kami siang hari ini. Semoga juga bahasa yang telah kami sampaikan tuh bisa dimengerti sama teman-teman. Jadi ilmu yang telah kami berikan itu bisa dicerna dengan baik gitu teman-teman. Oke, mungkin segitu aja cukup dari saya dan Kang Hamdan ya. Terima kasih Kang Hamdan karena sudah hadir ya. Terima kasih juga Kang. Ya. Mungkin perbincangan kami cukup sampai di sini saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.